wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Mangasi Yusliani, Deputi OJK Kantor Regional 5, beserta Pak Ihsan Tahaya, Kabak dari OJK Kantor Regional 5, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, ustazah yang berhadir, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bersama-sama dalam acara yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita, wawasan kita terkait dengan masalah keuangan. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mangasi dan Pak Ihsan dari OJK yang berkenan bekerja sama dengan Medan Madani untuk melaksanakan acara ini atas dukungan moral maupun materialnya, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bicara transaksi keuangan, rasanya semua sudah melakukannya, karena itu bahagian dari kehidupan kita. Kalau saya nanya barangkali, apakah semua sudah punya rekening bank? Tunjuk tangan. Yang tidak punya dulu. Makanya aku masih belum sampai 10 yang nggak punya rekening bank. Artinya yang lain punya rekening bank, sudah terlibat dengan transaksi keuangan. Tapi kalau ditanya, pertanyaan berikutnya, apakah ngerti soal bank? Pokoknya Pak Ustadz, kita datang ke bank, naruh uang di situ, kalau ada lebih, nanti kalau perlu tarik uangnya. Sebagian ada yang mungkin bukan sekadar menabung dan menarik uangnya di situ, juga ada yang sudah bisa minjam uang di bank. Ada yang pernah minjam uang di bank di sini? Ada. Jadi sudah terlibat dengan transaksi keuangan dengan bank. Sesungguhnya dunia perbankan, dunia keuangan itu sangat luas cakupannya. Begitu luasnya, dia sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi nanti kalau sektor keuangannya bagus, sehat, maka akan memberi manfaat kepada kita semua. Tapi sebaliknya, kalau sektor keuangan ini tidak berjalan dengan baik, itu bisa mengganggu kita, mengganggu keuangan kita, mengganggu keuangan bangsa dan negara kita. Mungkin para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak begitu memperhatikan masalah ini. Yang penting bisa hidup aja lah, gitu ya. Bisa hidup, alhamdulillah. Kalau ada dapat bantuan BLT, ya sekarang melalui rekening. Ada dapat bantuan BLT, ibu? Oh, tak ada. Di sini yang tak ada pula ya yang hadir. Negara dia secara khusus punya badan untuk ngurusin sektor keuangan negara secara langsung. Tapi ada juga lembaga
yang diciptakan negara ini untuk mengurusi masalah keuangan, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Begitu pentingnya, sehingga pemerintah ngurusin, ada juga lembaga yang khusus mengurusi masalah uang ini, termasuk nanti Bank Indonesia. Bagaimana agar sektor keuangan kita ini bisa berjalan dengan baik. Ada yang pernah merasakan kemarin krisis ekonomi tahun 98? Pernah ya? Kita berharap dengan diurusnya dengan baik, sektor keuangan itu termasuk menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan keuangan ini, sektor keuangan ini, tidak terjadi lagi krisis yang besar seperti itu. Kalaupun terjadi, sesuatunya bisa dikendalikan dengan baik, tidak memberi dampak yang buruk kepada kita semua. Tapi walau bagaimanapun kita mengelola sektor keuangan bangsa kita ini, ada faktor-faktor yang di luar kemampuan kita, sehingga menyebabkan sektor keuangan kita terganggu. Salah satu penyebabnya yang di luar kemampuan kita misalnya adalah hadirnya kemarin pandemi COVID-19. Gara-gara pandemi itu ekonomi kita terganggu, sektor keuangan kita terganggu. Kita disebut negara kita dalam bahasa ekonominya masuk ke suasana resesi ekonomi. Reses ya, istirahat. Ekonominya istirahat, nggak jalan, sehingga kehidupan kita menjadi terganggu. Pengusaha-pengusaha kita banyak yang terganggu, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya agar suasana situasi ekonomi kita pulih kembali. Dan sampai sekarang masih belum pulih sepenuhnya, masih dalam tahapan proses pemulihan. Nah, dalam rangka memulihkan ekonomi nasional kita, nah, salah satu temanya hari ini adalah bagaimana memanfaatkan ekonomi syariah, sistem syariah, ikut bersama-sama memulihkan ekonomi nasional itu. Kalau selama ini mungkin kita tahunya ada sistem keuangan konvensional, nah sekarang sudah harus tahu bahwa di samping ada sistem konvensional juga ada sistem syariah. Karena kebetulan yang datang hari ini orang Melayu, biasanya Melayu itu identik dengan Islam. Kalau Islam tentu ada kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Nah, persoalannya ada syariat Islam yang bisa kita laksanakan, tapi ada juga yang belum. Nah, yang mana yang bisa dilaksanakan? Tentu yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan di negara kita. Kalau belum masuk peraturan perundang-undangan, kita tidak bisa melaksanakannya dan belum datang kewajiban kita untuk melaksanakannya. Tapi idealnya memang orang Islam itu harus menjalankan hidupnya sesuai dengan syariat Islam, agar janji-janji Allah untuk memberikan keberkahan, kebahagiaan kepada kita bisa terwujud. Nah, itu nanti akan kita berjuang lagi di sisi lain. Tapi kalau hitung-hitungan para ulama itu hampir 90% itu lebih syariat Islam itu sudah bisa dijalankan. Maka tinggal terpulang kepada kita. Termasuk syariat Islam yang bisa dijalankan itu adalah di bidang ekonomi dan keuangan. Adapun beberapa yang belum bisa kita laksanakan, nanti kita ikhtiarkan bentuk undang-undangnya. Misalnya kalau mencuri potong tangan, setuju Bapak? Ngeri. Kalau ada hukum kisos, bunuh balas bunuh, kuping potong kuping, itu namanya hukum kisos. Itu belum bisa dilaksanakan karena undang-undangnya belum ada. Tapi kalau syariat Islam terkait keuangan, hampir semua sudah
sudah ada payung hukumnya, maka terpulang kepada kita untuk mau melaksanakannya agar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita orang Melayu, orang Islam, ada syariat Islam tapi tak mau melaksanakannya. Nanti Tuhan marah sama kita, tidak dapat apa yang kita inginkan. Doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara mudahnya orang-orang Islam ini kalau mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kalau nggak ngerti kali, yang penting uangnya dikelola di lembaga keuangan syariah. Karena itu yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau misalnya dulu nabung di BRI ya, misalnya punya tabungan BRI, dulu itu ada BRI syariah, gitu kan? Ada Mandiri Syariah, ini bank negara Himbara. Ada BNI, ada BNI Syariah. Jadi kalau kita yang bank konvensional, tinggal memindahkan saja untuk meraih berkah dari Allah, pindahkan ke yang syariah. Cuma dulu ada BRI Syariah, dulu ada BNI Syariah, dulu ada Mandiri Syariah, sekarang nggak ada lagi, udah hilang. Hilang diganti apa? Diganti BSI, Bank Syariah Indonesia. Tadinya itu adalah gabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Jadi kalau nanti kita sudah menjalankan aturan Tuhan, barulah kita minta sama Tuhan. Ini kita melawan sama Tuhan, minta sama Tuhan, gak dikasihnya. Jadi sekarang dengan kita kelola keuangan ini, insya Allah kita minta sama Tuhan agar negara kita ini menjadi lebih baik, ekonominya menjadi lebih baik. Hubungan kita kepada Tuhan dalam rangka untuk memulihkan ekonomi kita yang sedang dalam masalah. Jadi kalaupun nggak pahamnya nanti dipelajari, tapi yang penting actionnya dulu. Manfaatkanlah lembaga-lembaga keuangan syariah bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, setelah disurvei oleh OJK, ternyata orang yang terlibat dengan bank syariah ini masih di bawah 10% dari seluruh rakyat Indonesia. Yang terlibat di bawah 10%, yang ngerti juga di bawah 10%. Jadi kalau ditanya, ini perbankan syariah, ekonomi syariah ngerti enggak? Cuma enggak sampai 10% yang ngerti orang Indonesia. Makanya itu dia berbanding lurus dengan keterlibatan, karena enggak ngerti, ya udah dia enggak mau terlibat dengan bank syariah. Makanya enggak cukup sekali ini aja kita pertemuan belajar tentang ekonomi syariah, belajar tentang perbankan syariah. Nah, kalau di antara kita ada yang punya keinginan kuat untuk belajar itu, nanti ngasih tahu sama kawan-kawannya, kita buat pertemuan berikutnya nanti. Bahasanya apa? Ngaji tentang fikih muamalah, perbankan syariah misalnya. Ngaji. Kenapa kita harus tahu? Ternyata cuma 10% orang yang tahu. 90% berarti nggak tahu. Ini yang hadir udah tahu nggak ini perbankan syariah? Tahu namanya aja, isinya nggak tahu. Tapi ini sesuatu yang sudah diputuskan oleh pimpinan-pimpinan kita di pusat sana. Para tokoh-tokoh bangsa ini, termasuk tokoh-tokoh agama kita, ulama-ulama kita, bahwa sistem ini adalah sistem yang sudah teruji, bisa secara teoritis ikut bersama-sama memulihkan ekonomi nasional. Bagaimana rincinya nanti sebagian akan disampaikan oleh Pak Ihsan ya, dari
OJK, dan mungkin sedikit disampaikan Ibu Mengasi Yusliani. Jadi orang-orang OJK yang memahami soal ini, kita yang tiap hari bergelut dengan dunia keislaman orang Melayu, tapi masih jauh dari pemahaman yang sebenarnya. Jadi mulai sekarang kita sama-sama belajar, sehingga dengan pemahaman kita dan keterlibatan kita di ekonomi syariah dan perbankan syariah, harapannya kita bisa memberi sumbangan untuk pulihnya ekonomi nasional kita. Seberapa besar sumbangannya gak masalah, sekecil apapun kita harus memberikan sumbangan untuk pemulihan ekonomi nasional kita. Di sini nyumbang sedikit, di daerah lain nyumbang sedikit, di seluruh Indonesia menyumbang, akhirnya pemulihan ekonomi nasional kita bisa menjadi lebih cepat. Itulah tujuan dari kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan anggota DPR sebagai wakil ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mana yang diperlukan, kita berusaha untuk menjembatani, membuatnya sehingga masyarakat paham apa yang dilakukan negara, lalu bersama-sama melakukan kebaikan buat negara kita yang kita cintai ini. Dan insya Allah kalau negara kita menjadi lebih baik, maka manfaatnya akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita tidak peduli, tidak mau tahu, maka akhirnya negara ini tidak menjadi lebih baik, dan itu yang akan merasakannya adalah kita juga. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang peduli kepada bangsa dan negara ini, mau duduk bersama berbicara tentang ekonomi syariah, tentang ekonomi bangsa ini. Lalu insya Allah ke depan kita akan bersama-sama menguatkan sektor ekonomi syariah, perbankan syariah ini, yang insya Allah pada gilirannya akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Mohon maaf mungkin di sana sini ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas kebaikan ibu-ibu dan bapak sekalian, terutama dari ibu dan bapak dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5. Saya cukupkan demikian sambutannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.